Halo, good morning semuanya. Happy Sunday, bilang happy Sunday dulu dong di kiri kanannya, happy Sunday. Oke, siapa yang datang pagi ini lagi mikirin banyak tugas sekolah? Siapa yang datang pagi ini mikirin besok tuh mau ujian? Angkat tangannya, besok mau ujian soalnya. Oke, pagi ini kita mau fokus dulu, jadi apapun yang jadi beban pikiran kita hari ini, kita simpan dulu, kita mau sama-sama fokus sembah Tuhan pagi ini. Sudah siap? Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Yuk, oke kita sama-sama puji Tuhan hari ini. Chains are broken, my eyes are open.
sembah Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, saya mau ajak kita semua untuk bermazmur, untuk ucapkan segala kebaikan Tuhan. Saya tahu saat kita mengucapkan kebaikan Tuhan, itu gak cukup. Karena kebaikan Tuhan terlalu banyak untuk hidup kita. Mari kita sembah Tuhan. Mari naikkan syukurmu pada Tuhan. Syukurmu di hadapannya. Ingat segala kebaikannya dalam hidupmu.
please take a seat. Okay. Halo guys, kenalin nama gue Joanna. Dan hari ini gue yang bakal sharing. And welcome to ICC Youth Sunday Service yang baru pertama kali kesini juga. Hello. Kita bakal ngelanjutin series No Problem yang kemarin juga udah dibawain. Minggu kemarin gue bakal review dikit, kita tuh bahas tentang meminta maaf lebih sering kan. Nah hari ini juga kita bakal bahas tentang forgiveness, tapi nggak tentang memaafkan dan dimaafkannya itu. Nah, sebagai prolog gue mau nanya nih, lu tahu gak sih karakter Voldemort di film Harry Potter? Yes. Nah bayangin kalau Voldemort yang sejahat itu tuh ternyata cuman balik Harry Potter, cuman mau minta maaf doang gitu, bukan mau ngejahatin Harry Potternya. Nah, kalau lu nggak tahu Voldemort, oke, gua kasih contoh Thanos di film Avengers. Dia kan jahat ya. Ternyata dia tuh selama ini nyesel, udah ngejentikin jarinya dan ngancurin dunia gitu. Nah, kalau didengar-dengar nih, dua tokoh tadi kalau kita lihat aneh gitu, kalau sosok yang jahat minta maaf. Ya soalnya di dalam film kita tuh nggak diliatin POV-nya si para penjahat ini gitu. Yang diliatin dalam film ya biasanya POV dari ya superhero-nya atau orang yang baiknya lah gitu. Nah sebenarnya tokoh-tokoh jahat ini kalau diliatin POV mereka gitu, dari POV mereka nih melakukan sesuatu yang benar gitu menurut mereka. Misalnya Thanos, dia ngejentikin jari karena dia pengen ngebasmi orang-orang yang jahat di bumi gitu. Menurut dia, apa yang dia lakuin itu benar. Tapi yang menurut orang-orang di bumi, apakah itu benar? Enggak gitu kan. Ya, tetap aja gitu. Kalau kita ngeliat dari POV-nya para penjahat, tetap aja salah gitu kan. Nah, tapi justru itu yang Tuhan tantang untuk kita lakuin. Nah, di cerita gue nih, ya gue mau cerita dikit. Jadi waktu gue SMA, gue gue punya sahabat, sampai sekarang masih temenan. Pokoknya gue kemana-mana sama dia gitu. Udah 24/7 banget, dan tiba-tiba banget dia ngeblok semua sosial media gue, bahkan kontak gue, with no context. Nah, gue yang tahu dia ngelakuin hal itu, gue langsung bilang dong, kenapa sih gue salah apa gitu? Kenapa lu melakukan hal itu pada gue? Nah, tapi pada saat itu dia belum mau bilang apa salah gue. Dan singkat ceritanya, di akhir tahun 2021, dia minta maaf ke gue atas perlakuan yang dia buat, dan dia bilang kenapa dia melakukan hal itu. Dan ternyata dia ngeblok gue tuh karena waktu itu dia ngerasa sakit hati ditinggalin sama gue karena gue punya teman baru. Singkat ceritanya kita saling maafan dan temenan lagi gitu. Yang gue pengen highlight dari cerita gue ini bukan saling memaafkannya, tapi dari cerita gue ini kita bisa lihat dari dua sudut pandang, dua point of view. Di saat kita terluka, di saat kita marah, susah banget untuk ngasih pengampunan ke orang yang udah nyakitin kita. Kita cenderung melihat diri kita sebagai orang yang baiknya dan orang yang nyakitin kita sebagai orang yang jahat. Akan lebih mudah melihat seperti itu gitu. Begitupun di cerita gue yang tadi. Teman gue menganggap gue jahat karena gue udah ninggalin dia. Dan gue menganggap dia jahat karena ya dia udah ngeblok gue tanpa konteks. Di kehidupan sehari-hari, gue juga yakin kalian juga pernah mengalami
cerita-cerita memaafkan dan dimaafkan seperti ini gitu. Dan hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Di dalam Alkitab juga ternyata ada cerita-cerita tokoh-tokohnya yang bergumul dengan sakit hati dan pengampunan. Di tokoh pertama yang akan gue angkat itu ada di Mazmur. Jadi tokohnya ini namanya Daud. Nah, si Daud ini ceritanya buat lagu tentang dirinya yang dituduh melakukan kesalahan padahal dia nggak salah, dan dia diserang bangsa musuh. Kalau gue menempatkan diri gue sebagai Daud, kayaknya kalau zaman sekarang gue bakal klarifikasi gitu di IG story gue dan kayak memperbaiki nama baik gue gitu. Apapun gue lakuin untuk memperbaiki nama gue. Tapi coba kita lihat di Mazmur 17 ayat 6 sampai 7, responnya Daud tuh berbeda dari kebanyakan orang gitu. Nih ya, boleh kita baca bareng-bareng? Oke, 1, 2, 3. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Gue bener-bener keren, gue salut sama responnya Daud. Yang harusnya dia marah, tapi di ayat ini, dia tuh malah mengubah perspektifnya dia untuk memandang kebesarannya Tuhan. Dia malah mengingat kebaikannya Tuhan. Dan di ayat ini, Daud mengingatkan bahwa God is powerful, God will answer me, God loves me, and God will help me. David choose to change his point of view. Yes. Nah, oke. Kita lanjut. Gue tanya lagi nih. Pernah gak sih lu punya cerita gitu di masa lalu yang pada saat itu masalahnya tuh kayak gede banget dan kayaknya gak akan bisa dilupain gitu menurut lu? Tapi ketika kita lihat lagi sekarang saat ini, terus kita lihat lagi ke cerita itu, kita nginget-nginget lagi cerita itu, kayaknya masalah itu bukan sesuatu yang besar lagi gitu. Nah, apa sih yang berbeda dari sini? Saat kita di dalam sebuah permasalahan, seringkali kita tuh cuman ngeliat si masalahnya gitu. Dan kayaknya mustahil untuk ngelupain. Tapi kenyataannya dalam hitungan hari, bulan, bahkan tahun, gue yakin masalah itu bukan jadi suatu masalah yang besar lagi gitu. Mungkin bisa kalian lupain. Oh, mungkin bukan melupakan ya, bukan melupakan masalahnya, tapi lebih ke bagaimana cara kita memandang masalah itu lagi. Dengan perspektif yang berbeda. Nah, ketika kita marah, masalah itu kelihatannya kayak besar banget. Karena mungkin cuman masalah itu yang kita lihat. Tapi yang gue mau ajarin di sini, yang mau Tuhan Yesus ajarin di sini, itu coba kita lihat lebih besar. Lebih dengan perspektif yang berbeda gitu. Coba kita zoom out masalah yang besar tadi, biar terlihat lebih kecil. Dan gue yakin, dengan nge-zoom out masalah yang besar tadi, itu bisa membuat suatu perbedaan yang besar gitu. Maksudnya apa sih, Ci? Coba ya, gue punya video, gue udah nyiapin video tentang Google Earth. Nah di sini kan Bandung, kayak kepenuh banget gitu kan. Tapi ketika kita zoom out terus, kita zoom out lagi, Bandung tuh kayak cuman kecil banget di antara daerah-daerah yang lain. Bahkan ketika kita zoom out lagi, seluruh bumi itu bisa kelihatan. Ketika kita zoom out lagi, bahkan bumi itu adalah cuman bagian kecil dari alam semesta. Ya ibaratkan kayak gitulah ya. Masalah kita ketika kita zoom out, ya masalahnya bakal kelihatan kecil.
gue harap kalian bisa ngerti contoh yang tadi ya. Nah, ada contoh lain di Alkitab namanya Ayub. Jadi kalau kalian tahu Ayub ini sakit kan, dia sakit kusta, terus keluarganya hancur, pokoknya dia sial banget lah orangnya. Nah, tapi di Ayub 19 ayat 25 sampai 27, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Wow, lagi-lagi di cerita Ayub, dia nggak cuman terfokus sama besarnya masalah yang dia punya. Tetapi Ayub memilih untuk mengubah perspektifnya untuk memandang kebesaran Tuhan. Dan dia percaya bahwa rasa sakitnya bakal Tuhan ubah menjadi sesuatu yang lebih berbeda, yang lebih berarti bagi hidup dia gitu. Tuhan itu ngajarin kita untuk berdoa, mendoakan musuh kita gitu. Di ayat Matius 5 ayat 4 kalau kalian ingat, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kenapa Tuhan Yesus ngajarin ini? Soalnya ketika kita mendoakan musuh kita gitu, itu bisa membantu kita melihat masalah dengan perspektif yang berbeda. Terus membantu proses pemulihan rasa sakit yang kita rasain, dan juga membuat kita jadi orang yang lebih lemah lembut. Gue tahu sih, mengampuni ketika rasa sakitnya masih ada itu bakal sulit. Tapi itulah yang Tuhan pengen ajarin ke kita gitu. Mungkin akan lebih mudah untuk melihat orang lain sebagai penjahatnya dan kita sebagai superhero-nya. Tapi coba kita ubah perspektif kita coba ubah cara pandang kita bahwa orang-orang yang menyakiti kita itu sebenarnya punya alasan tersendiri dan punya background story-nya masing-masing atas perilaku yang mereka buat. Sebagai penutup, just remember, if you are struggling, if it's hard to forgive, just shift your perspective and see how God will change your heart and mind. Oke, thank you, sekian dari gua. Gua harap kalian bisa ngerti yang hari ini gua sharingin, and thank you. Audrey, silahkan. Amin. Thank you, Jo. Oke guys. Ya, sok lihat kiri kanannya. Say you look good today gitu. Tegang banget atmosfernya soalnya. Oke, sok lihat kiri kanannya sama orang yang paling lu nggak suka, you look okay gitu. Oke, you seems fine gitu ya. Oke, so thank you Jo. Oke, ya gue bersyukur kita belajar week by week ya, layer by layer about forgiveness. Gue masih mau nyambungin ngerespon dengan apa yang gue tadi dengar dan apa yang gue dapat dan apa yang gue mau share gitu. Pernah denger gak sih kalau kita lagi curhat sama orang atau kita lagi sharing sama orang tentang struggle kita, tentang memaafkan, ya kan, misalkan gitu ya, lu share dengan with your parents atau with your family, your siblings gitu, atau mungkin ke Santana atau ke Alen gitu ya, kayak Cici kok aku mau curhat gitu ya, ada satu momen nih yang I can't forgive gitu, terus ada satu orang nih yang gue is very hard for me to forgive gitu kan, terus udah gitu, lu pernah gak sih pas ya lu sharing terus orang-orang ngomong dengan mudahnya gitu, udah just forget it gitu kan, udah lupain aja, move on gitu kan. Gua grew up dengan satu mindset seperti itu gitu kan. Jadi about forgiveness itu is like just forgive and just forget it gitu tau gak sih. Terus
pernah dengar gak sih? Atau kok cuman gue doang yang dengar gitu. Gue pernah dengar gitu kan. Gue sering banget gitu. Udah Dri lupain aja gitu, tau gak sih? Nah, dan tadi waktu Joanna sharing about ayat yang doakan dan kasih musuhmu gitu kan. Itu gak make sense buat gue karena gue grew up dengan satu understanding yang orang-orang dunia mengencourage untuk just forget it gitu, just forget it gitu. Nah, masalahnya otak manusia kecuali amnesia itu gak bisa forget sampai kapanpun gitu. Dan gue tadi baru dapat pewahyuan bahwa kalau kita forget it, berarti kita nggak belajar sesuatu, bener nggak? Ya kan, sesimpel itu gitu. Jadi kalau misalkan gue ada satu momen yang konyol yang gue perbuat dan gue sangat malu, I embarrass myself dan gue nggak bisa forgive myself dan gue nggak bisa forgive that moment dan mungkin ada orang yang menyebalkan yang gue nggak bisa forgive them gitu kan, terus gue berusaha untuk forget it, berarti gue nggak belajar sesuatu gitu. Jadi ayat yang tadi dibacain sama Joanna terakhir yang untuk doain musuh lu, kasih musuh, kayak nggak bisa gitu, karena gue udah lupa semuanya gitu. Jadi hari ini gue sangat diberkati bahwa untuk meng-shift satu perspektif itu is very buat gue skill yang kita harus disiplin ourselves dan kita harus develop ourselves gitu, dan itu butuh awareness yang daily awareness yang sangat-sangat tinggi gitu, karena untuk kita dengan mudahnya meng-shift satu perspektif gitu ya, zoom in, zoom out gitu, itu daily progress sih gitu. Gak segampang sekali khotbah lu amin dan besoknya lu bisa lakuin gitu. Bahkan untuk gua mencerna ini pun di saat umur gua sekarang, gua masih progress gitu. Jadi thank you Joanna untuk mana orangnya? Gitu, untuk sharingnya ya. Gua belajar banyak layer by layer forgive. Minggu depan masih belajar ini ya, Len? Masih Len? Hah? Masih ya? Hah? Siapa yang sharing minggu depan? Belum tahu? Hah? Belum tahu? Oh kayak sharing, lu sharing. gitu ya. Kayak Tuhan, Moses sharing. Oke guys, gitu doang sih. By the way, sekali lagi thank you ya. Yuk kita tutup doa ya, kita tutup doa. Sebelumnya gue mau update bahwa I'm very proud dan gue sangat excited dan happy. Kita ICCU udah mulai kelas pengajaran tentang how to prepare a sermon gitu ya, yang bahan langsung dari gembala yang udah di develop sama Santana sebagai kontennya. So kalau penasaran, minggu depan bisa join sih, Len? Boleh ya? Hah? Boleh ya? Mau onsite atau online ya? Bukan berarti lu langsung jadi pendeta ya, enggak juga sih sebenarnya gitu. Cuman untuk ya belajar aja gitu how to prepare a sermon and how to go as a public speaker gitu. So, yuk. Oke, amin ya. Kok keengkieunya atmosfernya. Ini pasti gara-gara yang main kahun nih tadi nih. Agak Oke. Iya, kita doa dulu. Tuhan, saya syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saya syukur Tuhan untuk ICCU service. Terima kasih untuk Joanna juga yang udah sharing Tuhan. Kami belajar forgiveness layer by layer, week by week. Roh Kudus bicara pada setiap kami, tuntun in our daily life untuk kami bisa mengalami the true forgiveness in our life. Sehingga kami dapat menjadi impact buat sekitar kami, dalam kehidupan kami, dan menjadi berkat Tuhan dan nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus, sebentar kami berpisah satu sama lain, kami akan enjoy the rest of our Sunday, kami akan fellowship with our family, with our friends. In Jesus' mighty name we pray, and everybody say, Amen. Guys, thank you. Happy Sunday, God bless, and see you next Sunday ya. Go hard, I be tryna go hard. From my family and my homies and my cousins, yeah. But everything testing my faith, got a lot on my plate, gotta keep pushing, man, yeah. I be dealing with struggles and all the pressure, talking about peace up in this world like I'm meta. I don't wanna die young, just live forever, yeah. Just live forever, cause all my friends leaning on the bottle.
inspired.